Baiklah jami'an hadirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'd. Ayuhal hadirun, ayuhal ikhwah dimana saja berada, alhamdulillah pada pagi hari ini yang semriwing. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semangat kita untuk senantiasa istiqamah dalam mengkaji ilmu-ilmunya. Salatullah salamu tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Yang ketiga dan intinya, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita, semoga Allah menjaga daerah kita, semoga Allah menjaga bangsa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan kita anugerah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita berdoa untuk pesantren kita, semoga Allah meridai, memberkahi, sehingga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. La jami'a hajatina hasanatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabb, ya Mustaqim, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang halaman 93 ya. Al-haditsu as-sadisu wa 'ishrun, hadis yang ke-26. Fadlul islahi bainan nas, keutamaan mendamaikan antara manusia yang bertikai. Wal adlu, dan adil, bainahum, antara mereka. Wa i'anatihim, dan kemudian membantu mereka. An Abi Hurairah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridai beliau. Tentang Abu Hurairah beberapa kali sudah kita bahas biografi beliau di hadis-hadis yang telah lewat. Maka di sini dikatakan rawi al-hadisi, riwayat hadis ini, sabaqat, telah lewat, apa at-tarjamatu, biografinya, lahu, bagi Abu Hurairah, bil hadis, di hadis raqam, nomor yang at-tis'ah, yang ke-9. Apa hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama, setiap persendihan, sulama, persendihan, minan nasi, dari manusia, alaihi, atasnya itu apa? Shadaqatun, itu sedekah. Kulla yaumin, setiap hari, tatlu'u, terbit, fihi, dalamnya, dalam hari, asyamsu, yaitu matahari. Kemudian ya'dilu bainal isnain, ya'dilu, kemudian berbuat adil, bainal isnaini, antara isnaini, dua orang yang sedang bertikai, itu shadaqatun, sedekah. Wa yu'inu, dan menolong, ar-rajula, seseorang, fi dabbati, pada hewannya. Untuk apa? Fayahmiluhu, yaitu untuk menaikinya atau menungganginya, alaiha, atasnya.
atau yarfa'u menaikkan lahu bagi rajul alaiha atas apa yang dinaikkan, mata'ahu yaitu barang-barangnya. Ya, mata itu kan artinya perhiasan. Mata'ahu itu barang-barangnya. Makanya tas itu juga disebut tas yang agak besar. Itu dalam bahasa disebut namanya amti'ah. Ya, amti'atun, tas-tas. Itu apa? Shadaqatun, dianggap sedekah. Wal kalimatu thayyibatu, dan kata-kata yang baik itu shadaqatun, sedekah. Wa bi kulli khutwatin, dan setiap apa? Khutwah. Setiap apa? Langkah yamshiha, yang berjalan, ya, ila sholati, yamshi berjalan, itu khutwah tadi, ila sholati, untuk sholat, itu shadaqatun, dianggap sedekah. Wa yumitu ayyazilu, yaitu apa? Membuang atau menyingkirkan al-adha, ya, sesuatu yang bisa apa? Memberikan celaka, anit thoriq, di jalan, itu apa? Shadaqatun, adalah sedekah. Kita bahas makna mufradat dan syarahnya. Ma'aniul mufradati, makna-makna kosakata. Sulama ya ay al-mafasil wal a'dha. Al-mafasil itu sendi-sendi, wal a'dha itu anggota tubuh. Yu'inu, yusaidu, artinya membantu. Dabbah kullu ma yarkabu al-insan, setiap sesuatu yang dinaiki oleh apa? Manusia. Sebenarnya dabbah. Mata'ahu, yaitu mata'ahu ma yahtajahu, sesuatu yang yahtaju, dia yang membutuhkannya. Siapa? Al-musafir, seorang yang sedang bepergian. Artinya apa? Ya, barang bawaan, ya, mata. Yumitu ay yuzilu, yaitu menyingkirkan. Al-adha'i ad-darar, yaitu yang bisa apa? Memberikan mudarat. Asyarhu, syarahnya. Yarshuduna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita ila a'malil khair, kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Allati, yang yastati'u al-muslim, yang mampu al-muslimu, seorang muslim, min khilaliha, di sela-selanya. Itu apa? Jam'ul hasanat, yaitu mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Wa yahsilu lahu, dan memperoleh lahu, terhadapnya, apa yang diperoleh, ridho rabbahu, ridho Tuhannya, wa is'adun nas, dan kebahagiaan manusia. Ini yang berat. Amalan kalau sudah menggapai ridho Allah itu berat. Wa qad dzakara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ba'dhan minha, sebagian darinya. Walam yadhkurha, dan tidak menyebutkan kullaha, semuanya. Kenapa? Fahiya ajalun, karena dia besar. Min antuhsa, yaitu untuk apa? Dihitung, sangat banyak sekali. Fahadhi shadaqatu, dan ini sedekah. Tuhmi al-insanu, yaitu bisa menjaga manusia. Min
min makari, dari murkanya, itu alnya dibuang gitu ya. Alnya dibuang. Kalau ada dhamir di belakang nggak boleh ada al. Itu juga wa adrarihi ya. Alnya juga dibuang, tambahi apa? Hak. Kata ganti. Dari murkanya Allah dan apa? Dari kemudaratan. Atau kalau mau nggak pakai ini juga boleh, nggak pakai apa namanya, nggak pakai dhamir di situ boleh, minal makar wal adrar, boleh, dua-duanya boleh. Jadi melindungi insan dari apa? Dari murka dan kemudaratan. Maka di sini dikatakan wa adadu a'dha'il insan, dan jumlah anggota tubuh manusia atau persendian itu kalau dihitung ada salah sumiatin wasituna sulama. Itu ada sekitar berapa? 360 ya. Al-mufsilin, sulama itu mufsilin apa? Persendian. Alaihi atasnya. Ayyashkurallah, yaitu yang diminta untuk bersyukur kepada Allah ala hadhihi nikmah, terhadap nikmat ini. Makanya ada hadis yang lain mengatakan itu inna khuliqa kulli insanin min bani adam ala sittina wa salasumi'atin mafsilin ya. Siapa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan 360 persendian. Faman kabbara wa hamidallah wa hallala wa sabbaha wa astaghfirullah azza wa jalla ya wa azzala hijran anit tariqin nas aw syauqah aw azma anit tariqin nas wa amara bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Itu apa? Wa adatil kasittina wa salasus as-sulama fa innahu yumsi yawma idin wa qad zahzaha nafsahu anin nar. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Allah menciptakan ya, persendian manusia itu sebanyak 360. Barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, beristighfar, kemudian apa? Menyingkirkan batu di jalan atau duri atau tulang, memerintah yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, maka akan terjaga seluruh persendiannya dan akan dijaga dari api neraka ya. Ada hadis yang lain mengatakan barang siapa yang sholat duha itu sudah sama dengan apa? Beramal seperti amalnya 360 sendi. Nah, cukup diwakili dengan sholat duha. Di dalam kitab apa namanya? Risalah Muhammadiyah. Kemudian wa min madzahiri syukur, dan di antara yang nampak dari sebuah kesyukuran itu apa? Anta tasaddaqa bil adli bainan nas, yaitu untuk sedekah dengan apa? Berbuat adil di antara manusia. Yaitu mendamaikan manusia yang sedang apa? Sedang bertikai. Makanya Nabi mengatakan di antara bohong yang diperbolehkan itu ada 3. Yang pertama itu boleh bohong kalau itu ada untuk mendamaikan di antara dua manusia yang sedang bertikai, itu boleh. Jadi kalau ada orang sedang bertikai ribut, misalnya suami istri ribut atau kawan sedang ribut atau yang lain, boleh misalnya ada orang mengadu, kemudian kita berbohong, ya, sedang ditunggu, misalnya kalau suami istri ya, sedang ditunggu kawan di apa namanya, di rumah makan yang enak misalnya, nanti bilang ke istrinya juga gitu,
untuk mempertemukan. Ya, untuk mempertemukan. Ya, kemudian didamaikan. Kemudian didamaikan. Atau orang yang sedang bertikai. Makanya salah satu daripada manfaat Hizbus Sirat itu, kata Syekh Mahmud, jadi kalau ada orang sedang bertikai, baca Hizbus Sirat, insya Allah itu akan damai. Ya. Hizbus Sirat diamalkan kan? Insya Allah. Itu manfaat, salah satu manfaat Hizbus Sirat. Maka dalam Al-Quran itu dikatakan la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan fi katsirin min najwahum, yaitu kebaikan yang banyak min najwahum dari sebuah pembicaraan. Ya. Min amari bisadaqatin, yaitu dengan memerintahkan untuk sedekah, au ma'rufin, atau berbuat yang ma'ruf, au islahin bainan nas, atau apa? Berbuat baik atau mendamaikan manusia yang sedang bertikai. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah, dan barang siapa yang apa? Melakukan hal tersebut mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, fa sawfa nu'tihi ajran 'azimah, maka akan mendapatkan pahala yang besar. Bahkan dikatakan dalam hadis, ala ukhbirukum bi afdhali min darajatis siyam was shalah. Apakah kalian tidak ingin saya kasih tahu amalan yang lebih besar daripada derajat puasa dan sholat? Apa itu? Adalah islah bainan nas, yaitu adalah apa? Mendamaikan kedua manusia yang sedang apa? Bertikai. Ya. Makanya orang di luar Islam itu tahu cara membuat gaduh sesama umat Islam. Itu bukan perang fisik ya, perang yang nampak. Tapi yang paling mudah membuat gaduh di antara umat Islam itu adalah dengan dikasih satu perbedaan. Sehingga ketika dikasih satu perbedaan, satu berpendapat A, dua berpendapat B, tiga berpendapat C, sehingga terus berbeda terus sehingga tidak selesai. Ya. Kemudian apa? Autus itu man yahtaju ilal musa'adah, atau membantu orang yang apa? Man yahtaju ilal musa'adah, yaitu orang yang sedang membutuhkan bantuan. Ya. Tahmilu alai amtiah, seperti apa? Membawakan barang bawaannya. Ya. Au tusa'iduhu liyu'abbiru at-tariq, atau membantunya untuk apa? Lewat sebuah jalan. Au yarkabus sayyarah, atau menaiki kendaraan. Atau menaiki kendaraan. Ya. Ini juga dapat dianggap sebagai pahala yang besar. Wa kadzalika as-shadaqatu, dan begitu juga sedekah dianggap sedekah bil qauli thayyib, yaitu dengan perkataan yang baik. Alladzi yudkhilu, yang dia masuk as-surur, kebahagiaan, ala sami, yaitu bagi pendengar, wa husnul usrah, dan itu sebaik-baiknya apa? Pergaulan. Makanya ada hadis, walaupun hadisnya itu dhaif, idkhalus surur, membuat hati orang itu bahagia, membuat hati orang itu senang, itu lebih baik daripada 60 tahun ibadah. Tapi hadisnya dhaif. Jadi membuat orang senang saja dapat pahala. Yang penting senang. Yang penting senang. Walaupun sebenarnya tidak pas. Ada kawannya pakai peci, walaupun agak miring dikit pecinya itu,
Di mana? Ganteng. Akan membuat hati orang senang. Ya. Kemudian wa minha, dan diantaranya aidun juga az-zihab ilal masjid, yaitu berangkat ke masjid. Ya, kenapa? Fa bi kulli khutwatin, karena setiap apa? Setiap langkah takhtuha hasanatun, dicatat sebuah kebaikan. Jadi dalam hadis ini sering diulang-ulang dalam masalah sholat karena untuk memantapkan hati kita. Sama seperti dulu Buya Hamka itu ngaji di Masjid Al-Azhar. Itu ngaji surat Al-Ma'un itu sampai 3 tahun lebih. Diulang-ulang tafsir Al-Ma'un itu. Jadi setiap hari itu surat Al-Ma'un itu diulang-ulang. Jamaah protes. Ya Buya Hamka, kok Al-Ma'un terus yang dikaji? Buya Hamka bilang apa? Sudah berapa banyak orang yang di sekitar kita ini yang kita santuni. Akhirnya diam semuanya. Ya, kadang-kadang ada pembahasan itu terulang, itu karena apa? Litasbit lisami, untuk menguatkan si pendengar dan kemudian untuk kita beramal. Ya. Kadang kita ini kan kalau ada suatu pembahasan yang terulang, kita kadang suka mengabaikan. Dulu saya ingat ketika kuliah dulu S2 di Jamiatul Quran, Al-Quran University, itu kita belajar muqarrar mabahis fi ulumil Quran, mana Al-Qattan ini. Itu kalau di kita dulu, itu SMA sudah dipelajari itu. Jadi SMA waktu kita itu agak berat. Mana Qattan itu dibaca dari awal sampai akhir. Di S1 mana Qattan dibaca lagi itu, dari awal sampai akhir. Kalau yang jurusan Quran, kalau kita enggak, karena kita jurusan bahasa. Ketika S2 kita kan kuliah cuma beberapa orang. Jadi yang lain itu enggak pernah masuk. Yang masuk itu cuma orang Indonesia. Saya ada satu kawan lagi saya dari Bekasi. Itu dosennya sampai nangis. Dosennya sampai nangis. Karena nggak pernah ada yang masuk. Nggak pernah ada yang masuk. Ketika ditanya kenapa nggak masuk, karena sudah pernah dibahas. Dosennya itu bilang apa? Walaupun ini pembahasan yang terulang, tapi paling tidak ini untuk membuat kita apa? Memantapkan dalam hati kita tentang pengetahuan. Qadarullah ketika apa? Ujian. Rosib galau. Ya. Enggak lulus. Enggak ada yang lulus. Nah, yang lulus waktu itu cuma orang Indonesia itu lulus. 3 orang, satu lagi Juzul Qamar. Yang lain enggak lulus. Sampai dosen itu kaget karena ini dianggap pintar. Maka oleh sebab itu jangan pernah meremehkan pelajaran apapun walaupun itu di kelas nanti ya. Kan sering kan pelajaran ini kita ulang-ulang, apalagi nanti ketika semester 1 bahas masalah toharo, ulang lagi ya awal kan. Semua ulang lagi, jangan diremehkan. Semakin kita remehkan nanti semakin hilang itu. Ya. Itu pernah itu dosen kami sampai nangis ya. Karena nggak ada yang datang. Ya. Wa tamhu as-sayyi'ah, itu bisa menghapuskan sebuah keburukan. Wa tarfa'u darajatan, dan kemudian bisa mengangkat derajat bil jannati, ke surga. Makanya Muhammad Ghazali ini ada perkataan yang menarik. Jika ada saudara kamu tidak mau diajak ke masjid, jangan dihina dia. Tapi apa? Tapi bawa tangannya kemudian sama-sama diajak ke masjid. Wa min ajmalis sadaqat, dan di antara sedekah yang paling baik itu apa? Antazila kullama yu'dhi an-nas, yaitu untuk menyingkirkan ya kullama yu'dhi, setiap apa? Sesuatu yu'dhi an-nas, yang bisa melukai manusia, fit turuqat, di jalan-jalan. Jadi kalau di jalan-jalan itu melihat apa? Melihat duri, melihat apa? Kalau bisa berhenti.
Ya, berhenti kemudian dipinggirkan karena khawatir nanti apa? Bisa membuat orang kecelakaan. Nah, itu amalan kelihatannya sepele tapi pahalanya apa? Besar. Maka di sini dikatakan bidzalika yakunu al-muslim. Maka oleh sebab itu yakunu ada al-muslim, seorang muslim ijabian, yaitu apa? Mempunyai apa? Positif. Ya, nafi'an, yaitu memberikan manfaat fi kulli makanin, di setiap tempat. Yu'ti, yang itu bisa memberikan apa? Syukrun ni'mah, memberikan syukur nikmat lillahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Ya, kulla yaumin, setiap hari. Biqadri istita'atihi, sesuai dengan kemampuannya. Wa bidzalika, karena dengan hal tersebut apa? Yuhmi jasadahu min kulli su', menjaga jasadnya dari setiap kerusakan. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan itu apa? Itu bisa menolak dari keburukan yang datang. Maka faidahnya innal fadhaila, bahwa sesungguhnya keutamaan kulluha, semuanya, lau jumi'at, andai kata kalau dikumpulkan, rojaat, maka kembali bi ajma'iha, yaitu dengan kumpulkan semuanya itu ila syai'ain, kepada dua perkara. Yang pertama adalah apa? Al-awwalu ta'zim, yaitu memuliakan amrillahi jalla wa jalaluh. Ta'zim terhadap perintah Allah jalla jalaluh. Wasani, dan yang kedua, as-sa'yu fi islah dzatal bayyin, yaitu berupaya untuk mendamaikan ya dua kelompok yang sedang apa? Sedang bertikai, atau sesuatu yang mempunyai apa? Mempunyai sangkutan, ya, yang sedang bertikai, didamaikan. Far'un, keterangan tambahan. As-shadaqatu naw'ani, sedekah itu dibagi dua. Al-awwalu, yang pertama, shadaqatun anil amwal, sedekah dari harta. Wa takunu, sedekah itu dibagi dua. Wa takunu, dan di situ apa? Ada fiz zakati, sedekah wajib, itu adalah zakat. Yang kedua adalah shadaqatut tatawwu, sedekah sunnah. Yang kedua, shadaqatun anil af'al, sedekah dari perbuatan. Jadi ada sedekah yang bersifat materi, ada sedekah yang bersifat ya non materi, seperti kas-shalah, seperti sholat. Wa qada'il hawaij, dan kemudian memenuhi apa? Kebutuhan-kebutuhan an-nasi, manusia. Sampai tadi ada hadis yang mengatakan, man anzura mu'siran falau bi kulli syai'in shadaqah qabla ayyahilladain. Siapa yang melihat kesusahan seseorang ketika dia sedang hutang, ketika mau mengembalikan tidak bisa, kemudian dikasih tempo, per hari ngasih tempo itu dianggap sedekah. Misalnya kita ini jatuh tempo, hutang tanggal 5, jatuh bulan depan tanggal 5, nggak bisa bayar, dikasih tempo waktu misalnya 10 hari, setiap harinya itu dianggap sedekah. Makanya kan disampaikan lebih mulia mana sedekah dengan menghutangi. Lebih besar mana pahalanya? Lebih besar menghutangi. Menghutangi itu pahalanya dua. Satu membantu, yang kedua adalah apa? Ya niatnya sedekah. Kalau dia nggak mau bayar kita niatkan sedekah. Kalau dia ini kita niatkan membantu. Ya, seperti itu. Kemudian apa? Wa fi'lul khairat, kemudian apa? Berbuat kebaikan.
allati fiha harakatun, yang di dalamnya itu terdapat apa? Yaitu adalah gerak. Ya. Ya, seperti kita apa namanya? Membantu orang-orang di pinggir jalan. Kemudian apa? Membantu orang-orang yang membutuhkan. Kemudian apa? Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Yang pertama adalah alal muslimi, terhadap orang muslim. Ayyahfadhu, yaitu untuk menjaga jasadahu, yaitu jasadnya, bisyukrin ni'mah, dengan syukur nikmat, limaulahu, kepada Tuhannya. Ini yang pertama, yaitu senantiasa menjaga syukur nikmat. Yang kedua adalah as-shadaqatu, sedekah itu anwa'un katsiratun, yaitu banyak sekali aneka ragamnya. Fakhtar ma tastati'u fi'lahu, maka pilihlah sesuatu yang bisa kamu mampu, fi'lahu, yaitu mengerjakannya. Ya, pilihan mana yang mampu kita lakukan. Yang ketiga al-hissu 'alal masyi lil masajid, yaitu al-hissu, yaitu mendorong, 'alal masyi, yaitu untuk jalan, lil masajid, yaitu ke masjid-masjid. Yang kita upayakan, apalagi kalau laki-laki, diupayakan ibadahnya selalu ke masjid. Al-muslimun nafi'un, seorang muslim yang dianggap itu bermanfaat, li akhihi, bagi saudaranya. Itu apa? Yusa'idu, membantunya. Ya, wa yansuruhu, dan menolongnya. Wa yuhsinu ilaihi, dan berbuat bagus kepadanya. Itu yang bermanfaat. Maka dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas, paling baik manusia itu bermanfaat untuk orang lain. Al-muslimu unsurun fa'alun, muslim itu terdapat unsur yang fa'al. Fa'al itu apa? Efektif, yang terus bergerak, ya. Wa nafi'un, dan bermanfaat. Wa musrihun, dan sebagai seorang muslih, yaitu apa? Yang memperbaiki fi ahli, di keluarganya. Wa mustama'ihi, dan lingkungannya. Wa baladi, dan apa? Negaranya. Ya, wa alamihi, dan lingkungannya atau alam, ya. Jadi berusaha menjadi seorang yang muslih. Yang terakhir, yang keenam adalah as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu apa? Bisa menolak bala, ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah untuk senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa mampu berbuat kebaikan dimanapun saja kita berada. InsyaAllah nanti kita lanjutkan hadis yang ke 27 dan 28. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Fadhil ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai siang nanti jam 1:30 kita ngaji Maraqul Ubudiyah, ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmati wa amitna fi Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmati
لي خمسة أطفئ بها حار الوباء الحاطي المصطفى والمرتضى خمسة أطفئ بها حار الوباء الحاطي المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتي لي خمسة أطفئ بها حار الوباء الحاطي المصطفى والمرتضى وابنهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا الله اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم يا الله نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن نعوذ بك من العجز والكسل نعوذ بك من الجبن والبخل نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر لنا أمرك اليسير ويسر لنا أمورنا من أمور الدنيا والآخرة ويسر لنا أمورنا وفي جميع الأحوال وفي جميع الأمور. اللهم يسر لنا أمورنا فيما دار ألف يسر لنا أمورنا في حفظ القرآن حامل القرآن فهمه وأهله وأعماله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا يا رب يسر لنا أمورنا فيما دار ألف يسر لنا أمورنا في طلب علم الشرع وحفظه وأعماله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا يا رب يسر لنا أمورنا فيما دار يسر لنا أمورنا يا الله يسر لنا أمرنا يا رب توسع هذا المال وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله فقهنا في الدين وعنا التأويل وفقهنا في الدين وحبب عن الناس. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين وافتح علينا بفتوح العارفين وربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم يا الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا الله اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واتقنا إماما. اللهم رب اجعلنا وذريتنا وتلاميذنا وأهلنا من العلم وأهل الخير وأهل القرآن والسنة تجعلنا يوم الصبر إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا بالخيرات قربنا وبالسيئات بعيدنا اللهم يا وجعلنا من المخلصين المحسنين. اللهم اجعلنا يا الله من المخلصين المحسنين اللهم ثبتنا بكم ثابت اللهم اختم لنا بالخير واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بقول لا إله إلا واختم لنا بحسن الخاتمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل الله سبحانه وتعالى سلام الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.